Saudara, kasus pembobolan rekening yang menimpa atlet e-sport atau gamer Winda Earl menjadi pembicaraan publik. Kasus ini sudah ditangani kepolisian dan terus dikembangkan melalui penyidikan. Uang yang hilang dari nasabah Winda dan ibunya bisa dibilang cukup besar. Dari 2 rekening di Maybank, Winda dan ibunya kehilangan lebih dari 22 miliar rupiah. Uang ini sudah ditabung sejak 5 tahun yang lalu. Sejauh ini polisi baru menetapkan 1 orang tersangka. Polisi menetapkan A, Kepala Cabang Maybank Cipulir sebagai tersangka. Tersangka A dijerat dengan pasal penggelapan dan pencucian uang. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan polisi saat ini? Karena tersangka A disebutkan mentransfer uang Winda ke beberapa rekannya. Mungkinkah ada penambahan tersangka lainnya? Kita bahas usai tayangan yang ini. Kasus pembobolan rekening nasabah kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah atlet e-sport Winda De Lunardi alias Winda Earl. Winda dan ibunya Floleta kehilangan uang senilai lebih dari 22 miliar rupiah. Winda mengaku tertipu oleh A, Kepala Maybank Cabang Cipulir yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. 22 miliar 879 juta rupiah. Untuk modus operandi tersangka AT menarik uang nasabah tanpa izin pemilik rekening, kemudian mentransfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 23 orang, termasuk karyawan bank dan saksi-saksi yang lainnya. Kasus ini pun direspon Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengatakan bahwa kasus ini adalah tindak kriminal oknum bank. OJK pun sudah membahas peningkatan keamanan rekening nasabah dengan Maybank, termasuk pengawasan terhadap kinerja para pegawainya. Kasus ini melibatkan oknum bank dan pelaku telah dilaporkan kepada kepolisian dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Oleh karenanya, OJK telah meminta bank untuk melakukan penguatan SOP dan juga proses kerja. Dan hal ini telah dilakukan oleh bank. OJK juga telah meminta agar dilaporkan kembali hasil investigasi lanjutan oleh bank. Sebelumnya kasus ini terungkap ke publik saat Winda dan pengacaranya meminta perkembangan kasus yang sudah dilaporkan sejak Mei lalu. Winda melaporkan A, Kepala Cabang Maybank Cipulir, karena melihat tidak ada itikat baik dari pihak A dan Maybank. Sebagai korban, Winda dan ibunya tetap berharap uang yang sudah ditabungnya selama 5 tahun bisa kembali. Kita tahu karena tepatnya Februari, jadi bulan Februari 2020 ini, karena mama saya ingin menggunakan dana yang selama ini kita udah tabung selama 5 tahun. Ketika mama saya cek, totalnya saldo di tabungan dia sisa 17 juta kurang. Itu kan udah hal mengesyokkan sekali gitu untuk keluarga kita. Karena dia tahu saldo dia sisa 17 juta kurang, dia langsung mengecek saldo saya juga. Jadi saya mengecek juga. Dan saldo saya tersisa 600 ribu. Dari seharusnya berapa, jadi sisa 600 ribu gitu. Sementara itu, kepada Kompas.com, Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Semua tergantung pembuktian di pengadilan nanti. Siapapun yang terbukti bersalah nanti tentunya akan bertanggung jawab terhadap pengembalian dana nasabah. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir A sebagai tersangka. Polisi juga sudah menyita sejumlah aset tersangka berupa mobil, tanah, dan bangunan. Bisa jadi ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan tanyakan kronologi raibnya uang sebesar lebih dari 22 miliar rupiah kepada korban Winda Lunardi atau Winda Earl. Benarkah kasus pembobolan rekening yang menimpa Winda adalah murni kesalahan seorang kepala cabang semata atau ada keterlibatan pihak lain? Kita bahas bersama pakar pidana pencucian uang Yenti Garnasih dan juga sudah terhubung pula Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono yang tersambung melalui telepon. Saya mau sapa masing-masing. Mbak Winda, selamat malam. Selamat malam. Bu Yenti, selamat malam. Selamat malam. Pak Argo sudah tersambung ya? Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Malam. Saya ke
Saya ke Mbak Winda lebih dulu. Mbak Winda, tadi Anda sudah menceritakan kronologinya seperti apa. Sejauh ini, apa yang disampaikan pihak bank kepada Anda? Dari pihak bank sampai sekarang saya tidak menerima ada respon apapun ya. Terakhir kali jadi kontak yang kami dapat hanya melalui surat laporan, balasan surat laporan yang mengatakan kalau masalah sudah terselesaikan. Jadi lebih dari itu kita belum dapat respon apapun dari pihak Bank Maybank. Oke, tadi kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak Maybank, cuman belum ada respons. Dari OJK juga hanya mengirimkan video klarifikasi atas apa yang sudah dilakukan OJK untuk kasus ini. Tapi Mbak Winda begini, apakah saat ini kan satu orang tersangka sudah ditetapkan oleh polisi? Ini yang kepala cabang Cipulir itu ya? Ya. Apakah kalau kemudian pihak bank, Maybanknya tidak ada respons apa-apa, ini artinya apa ya? Uang Anda nyantol di mana kalau begitu sekarang? Justru itu yang ingin saya pertanyakan. Saya kan tahunya saya menabung di Maybank. Jadi saya waktu itu berharapnya ya Maybank bisa menjaga uang saya. Jadi tidak ada perbincangan Maybank akan untuk sementara mengganti uang Anda atau apa begitu, nggak ada ya? Tidak ada, malah yang saya dengar pernyataan dari Bapak Direktur Maybank yang mengatakan siapapun yang bersalah dia harus dia yang menggantikan rugi gitu. Jadi kan di sini sudah jelas, udah ketahuan tersangkanya siapa. Jadi masa harus oknum internal Maybank yang mengganti gitu. Kalau oknum internal Maybanknya bisa mengganti ya bagus. Kalau misalnya enggak, masa pihak Bank Maybanknya lepas tanggung jawab begitu saja. Padahal kan saya kan menabungnya sama Maybank bukan sama oknum internalnya gitu. Kebetulan saja waktu itu dia kepala cabangnya begitu ya. Iya. Mbak Winda begini, dulu ketika Anda menabung, ini bentuk tabungan apa? Apakah benar-benar tabungan murni atau deposito atau jangan-jangan memang sebenarnya ada hak dari bank untuk menginvestasikan ulang uang Anda? Enggak, murni tabungan. Murni tabungan? Iya, deposito karena itu tabungan masa depan saya kan. Jadi kita nggak mungkin deposito karena mungkin kan waktu-waktu kita nggak tahu kalau ada dadakan kita mau pakai ya kita harusnya bisa pakai gitu. Oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi itu hanya deposito ya, bukan investasi ya? Itu bukan deposito juga, itu tabungan. Oke. Oh jadi hanya tabungan saja malahan ya? Iya, bukan deposito. Bukan deposito, bukan investasi. Sejak kapan kira-kira ada penarikan uang dari A ini? Nah itu saya kurang tahu, tapi saya kan terakhir kali emang meminta data pada pihak Maybank dan diproses cukup lama. Akhirnya saya dapat datanya, itu emang ada keluar uang setelah setiap saya memasukkan dana. Dan itu per tanggal berapanya saya tidak ingat, tapi saya cuma lihat kan saya harus segera menyerahkan itu ke pihak yang berwajib kan. Jadi waktu itu saya hanya lihat sekilas lalu saya berikan kepada pihak berwajib untuk menyelidiki lebih lanjut. Jadi karena justru bentuknya adalah tabungan biasa, tidak ada laporan bulanan seperti kalau kita berinvestasi, begitu, Ibu Anda kalau tidak ngecek tidak bakal ketahuan ya? Iya, kita tuh selama ini mendapatkan rekening koran. Jadi saya kan menabung juga bukan di bank Maybank aja kan, di bank lain. Jadi emang kita selalu mendapatkan rekening koran. Jadi kita mana pernah tahu kalau rekening koran yang selama ini kita terima palsu karena setiap kali kita mendapat rekening koran dari bank manapun juga, ya uangnya tetap aman gitu. Oh, jadi Anda terima laporan, tapi angkanya palsu? Iya, rekening korannya ternyata palsu. Selama ini yang kita terima itu, setiap bulan kita dapat itu rekening koran palsu. Oke. Jadi rekening korannya palsu, tapi ketika Ibu Anda ngecek, tiba-tiba angkanya sudah tidak sama dengan laporannya ya? Iya, begitu. Oke, saya ke Pak Argo. Pak Argo, jadi saat ini sudah ada tersangka, Mbak Winda yang kami tahu melaporkan sejak Mei. Kenapa cukup lama ya Pak penetapannya Pak? Jadi begini Mbak, jadi pada prinsipnya bahwa laporan yang masuk ke Mabes Polri itu tidak cuma satu saja, punyaan Mbak Winda saja. Jadi banyak laporan-laporan yang masuk. Ada juga laporan limpahan dari instansi lain juga ada, seperti OJK,
Ya tentunya kan masih yang banyak lah, tentunya banyak yang kita tangani. Ya misalnya kasus itu sudah disidik, kan ada namanya surat pemberitahuan perkembangan penyidikan. Hampir semuanya kita sesuai dengan SP kita berikan itu. Bukan karena Ada yang viral lebih- duluan ya Pak ya? Ada yang lebih lama lagi pun ada, Mbak, yang belum selesai kita tangani. Ya Jadi kita jangan tentunya salah berharap persepsi. kinerjanya Nah, gitu ya. cepat dong Pak. Angka Ya. 22 miliar kan nggak sedikit. Ya betul ya. Jadi lebih banyak lagi, lebih ada lagi, Mbak ya. Jadi kita begini, namanya kita memeriksa bank itu, memeriksa saksi itu, jadi tidak membalik ke sebelah tangan. Kita ada acara pandemi, alasan kegiatan luar kota. Jadi kita memeriksa orang atau saksi itu kan nggak bisa kita memaksakan. Oke. Ada jadwal kan itu. Oke. Ada jadwalnya. Jadi misalnya yang bersangkutan sakit, maka kita paksakan. Nah, ini Oke, ya. Jadi begini deh. semuanya tetap mekanisme yang Saya kita kembali lakukan. ke inti kasusnya. Ya. Kalau penjelasan Pak Argo kenapa lama adalah seperti itu. Saya balik saja ke inti kasusnya. Ya. Kalau kemudian ada transfer dari tersangka ke beberapa orang yang lain, kira-kira akankah ada kemungkinan bertambah jumlah tersangkanya, Pak Argo? Nanti kita akan memeriksa saksi ahli. Jadi bagaimana itu nanti transaksinya seperti kemana saja. Nanti misalnya kita memenuhi unsur pidana ya kita lakukan sebagai tersangka. Jadi kita kan harus tahu ya saksi ahli seperti apa dan fakta hukumnya seperti apa, praktiknya seperti apa. Jadi tidak hanya asumsi ataupun hanya berpikir yang tidak ada faktanya itu. Tapi kalau untuk sejauh ini, apakah kira-kira ini murni kejahatan kriminal dari si tersangka saja dan juga teman-temannya, kalaupun misalkan nanti ada, atau jangan-jangan ada kesalahan sistematis dari banknya, Pak? Ya tentunya kan dari penyidik pelan-pelan akan mempelajari daripada kasus ini. Kasus ini nanti masuk di mana. Kalau misalnya nanti masalah atau penggelapan maupun penipuan, saya rasa tidak terlalu sulit ya. Tetapi ini kan kita penyidik kemungkinan akan mengambil korporasinya. Ya tentunya kan mengambil korporasi kan tentunya dari bawah, dari awal. Kemudian apa saja itu peristiwanya seperti apa. Kemudian orangnya siapa saja menduduki di situ. Jadi kita tidak terlalu gampang ya misalnya kita akan mengambil korporasi itu. Dengan harapan nanti uang itu kan bisa kembali ke daripada pemilik rekening tersebut. Kita membantu saja. Jadi kalau misalnya seperti yang di Polda Metro Jaya misalnya, sekarang udah P21 udah kita serahkan sama kena penipuan penggelapan. Tadi Mabes Polri ini kita akan mendalami terus. Kira-kira kita bisa nggak ini akan kita mengenakan korporasinya ini ya. Oke. Jadi kita dari awal mbaknya kan sudah laporan ke bank, semuanya nanti kan kita dalami itu mulai dari laporan itu bank ke atasnya sampai ke atasnya. Mbak Winda, Anda merasakan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian saat ini sudah cukup komprehensif? Kalau itu saya percaya saja sih sama pihak yang berwajib ya. Oke. Yang saya berharap ya mereka bisa bekerja dengan maksimal mungkin dalam kasus saya ini. Oke, Bu Yenti, coba kalau ini soalnya saya agak khawatir juga kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Winda, ada laporan rekening koran palsu, kemudian ada kepala cabang mentransfer uang nasabah ke pihak lain tanpa izin. Ini kalau Bu Yenti menjelaskannya, ini kasus seperti apa, Bu Yenti? Ya, ini kalau saya lihat ya kasus kejahatan perbankan ya, karena memang sudah berkaitan dengan perbankan. Artinya nanti mungkin kepolisian bisa lihat langsung ke pasal 9 Undang-Undang Perbankan. Itu kan 49 banyak. Baik itu, terus misal depannya juga ada gitu. Nah, setelah itu, Bu Yenti, mohon maaf, tampaknya kita mengalami gangguan sinyal. Nanti coba kami ulangi lagi telepon Anda supaya kami bisa mendengarkan keterangan Bu Yenti lebih baik lagi. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.